Faris. Ia mengajak temannya bernama Tejo yang baru saja membeli PC baru untuk bermain Minecraft di suatu server publik. Dan Faris sebelumnya menemukan sebuah mitos mengenai Farland yang muncul di Minecraft versi terbaru. Di situ ia pun sekalian mengajak temannya Tejo yang sedang sibuk memanen untuk pergi mencari Farland bersama dirinya. Saat mereka sedang asik mengobrol mengenai Farland, mereka tidak menyadari bahwa mereka baru saja diawasi oleh sosok makhluk misterius dari kejauhan. Setelahnya mereka pun segera menyiapkan barang-barang yang akan mereka bawa untuk pergi ke sana, dikarenakan lokasi Farland itu sangat jauh. Setelah selesai menyiapkan tools dan item yang ingin dibawa, mereka berniat mencari Farland melewati jalur laut. Mereka sangat bersemangat sekali untuk mencari keberadaan Farland di saat itu. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah biome es. Mau tidak mau, mereka harus memindahkan botnya ke atas es. Saat di tengah perjalanan, Faris dikejutkan oleh gunung es kecil yang terlihat sangat aneh. Ia pun memutuskan untuk berhenti sejenak untuk melihat lebih jelas mengenai gunung es tersebut. Karena penasaran, Faris memperhatikan ukiran dari batu es tersebut. Dan di situ ia berpikir bahwa bentuk gunung es kecil itu mirip seperti ekspresi wajah yang tersenyum lebar. Di situ mereka berdua berpikir pasti ada sesuatu yang aneh dari ukiran tersebut. Faris merasa diawasi oleh sesuatu di sana. Dan benar saja, tiba-tiba ada chat berwarna merah muncul. Halo. Kemudian Tejo melihat ada entity di atas bukit es. Dan ternyata itu adalah entity yang muncul di awal video, yang sebelumnya tidak mereka sadari. Entity itu mengirim sebuah chat lagi yang bertuliskan Respon tidak dikenali berdasarkan definisi saat ini. Setelahnya entity itu mengirim chat lagi. Mencari database ID sesi. Ditemukan UUID dilacak. Seolah-olah data Faris dan Tejo telah dilacak oleh entity tersebut. Dan entity itu memiliki nama Farman. Lalu entity itu menghilang dari hadapan mereka. Mereka berdua panik dan mencoba mengancam entity itu untuk dilaporkan ke pemilik server. Namun sayangnya mereka tidak mendapatkan balasan dari pemilik server tersebut. Karena merasa diprank oleh admin di sana, mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari Farland. Singkat cerita, mereka sudah pergi jauh dari base-nya, namun belum menemukan tanda-tanda keberadaan Farland. Tapi yang anehnya, setelahnya mereka menemukan sebuah air yang naik satu blok di depannya. Dan di situ mereka menyimpulkan dengan adanya kejadian aneh itu, berarti mereka sudah dekat dengan Farland. Faris mencoba melewati air tersebut, namun mereka terus terjatuh dari bot. Jadi mau tidak mau, mereka harus melewati air itu dengan cara berenang. Setelah melewati genangan air tersebut, mereka bisa melanjutkan perjalanannya untuk mencari Farland. Saat di perjalanan, mereka menemukan permukaan. Tapi yang anehnya, di permukaan itu Faris melihat ada sebuah perapian kecil. Dan saat Faris mendekatinya, ternyata itu adalah Farland yang mereka bahas sedari tadi. Di situ Faris dan Tejo sangat senang sekali karena mereka dapat menemukan Farland. Namun sepertinya mereka bukan orang pertama yang menemukan Farland di server tersebut. Karena di dekat Farland itu terdapat sebuah perapian dan 3 kursi di sana. Mereka pun berpikir mungkin ada 3 orang di daerah Farland tersebut. Setelahnya mereka berdua mencoba melihat Farland lebih dekat lagi. Saat mereka sampai di dermaga untuk melihat Farland, tiba-tiba layar monitornya Faris mengalami glitch yang cukup hebat. Tejo pun mengalami hal yang serupa, dan itu membuat Tejo ketakutan. Awalnya Tejo ingin pergi dari Farland, namun Faris ingin mencari tahu dulu. Karena ia merasa sudah jauh-jauh mencari Farland, masa nggak menemukan apapun?
Dan karena mereka merasa ada yang aneh dengan Farland tersebut, mereka pun sepakat untuk menelusuri sekitar Farland. Dan benar saja, di sana mereka menemukan 3 kuburan. Dan yang anehnya lagi, 2 lubang kuburan di situ sepertinya baru saja digali oleh seseorang. Hal tersebut membuat mereka sangat takut. Mereka pun mulai merasa merinding berada di tempat itu. Jadi Faris pun menyarankan untuk pergi ke perapian sebelumnya untuk menenangkan diri. Sesampainya di sana, mereka dikejutkan oleh kursi-kursi yang tidak tersusun rapih. Seolah-olah ada seseorang yang baru saja mengacak-ngacak perapian tersebut. Di situ mereka merasa semakin ada sesuatu yang janggal. Faris berasumsi kemungkinan hal-hal ini terjadi karena ulah orang yang sebelumnya mereka temukan di Biome S. Di situ mereka berpikir pasti ada sesuatu di kuburan tadi. Tejo pun hanya mengikuti apa kata Faris. Sesampainya di sana, kuburan sebelah kiri mengeluarkan suara gemuruh yang cukup keras. Karena penasaran, Faris mencoba mendekat. Tapi tiba-tiba batu nisannya bergeser dan setelah di jump scare itu, mereka berdua terbangun di depan campfire. Ternyata jump scare sebelumnya hanyalah mimpi. Dan ternyata mereka berdua mengalami mimpi yang sama. Sehingga mereka berdua memutuskan untuk pergi mencari lokasi kuburan tersebut. Mereka berdua memutuskan untuk berpencar agar lebih cepat menemukan lokasi dari kuburan tersebut. Faris pergi ke dekat goa yang ada di Farlands dan gak sengaja menemukan sebuah rumah yang lumayan besar berlantai 2 di dekat goa tersebut. Faris iseng untuk mampir ke rumah itu dan mengecek seluruh isi dari rumah tersebut. Saat Faris pergi ke lantai 2, Faris mendengar suara seperti ada bunyi cakaran. Seperti bunyi cakaran pada kayu. Faris mencari asal suara tersebut. Dan menemukan bahwa suara tersebut berasal dari ruangan kamar di lantai 2. Faris masuk ke dalamnya dan menemukan sebuah lemari. Faris makin jelas mendengar suara cakaran itu. Di situ Faris berusaha mendekati lemari yang merupakan sumber dari suara cakaran tersebut. Dan kemudian entiti itu langsung merangkak dan bergerak ke arahnya. Faris secepatnya kabur menjauh dari ruangan itu dan turun ke bawah. Namun saat Faris ingin membuka pintu keluar, pintu itu tidak bisa terbuka. Tolong! 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 Ha ha